Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku mau tetap setia, tetap cinta Kau Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian terakhir kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat terakhir 17, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, saya ajak mereview sedikit tentang kitab Habakuk. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di masa-masa akhir kerajaan Yehuda. Ini adalah masa-masa yang sangat genting. Yehuda hidup dalam kejayaan, tapi justru keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manusia yang kuat menindas yang lemah. Dan seolah-olah Tuhan mendiamkan saja. Dalam keadaan seperti itu, Habakuk sebagai nabi Tuhan berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Namun Tuhan menjawab, hukuman bagi Israel. Dan yang menghukum Tuhan pakai Babel. Tentu hal ini bukanlah jawaban yang diharapkan Habakuk. Habakuk merindukan kebangunan rohani, tetapi Tuhan menjawab dengan hukuman bagi umatnya, bagi bangsanya. Tetapi seperti aneh di akhir dari kitab Habakuk. Di ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang terjadi sehingga reaksi Habakuk berubah? Apa yang membuatnya akhirnya dapat berharap kepada Tuhan dengan keyakinan dan sukacita meskipun keadaannya tidak berubah? Yang pertama, dari kitab Habakuk ini kita belajar berharap kepada Tuhan dengan hati yang tunduk. Kita melihat lagi di pasal 2 ayat 1. Habakuk mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menanti-nanti adalah sesuatu yang tidak enak untuk dialami. Kadang ketika menanti, kita harap-harap cemas, bukan? Tak sabar, tak yakin. Berbagai hal bisa berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Saya yakin hal yang sama dialami oleh Habakuk. Dia menanti jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya.
Dia menggambarkan menantinya seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan. Dia membayangkan dirinya seperti berdiri berjaga-jaga di tempat pengintaian, dengan leher tegak berusaha melihat di kejauhan. Apa kira-kira jawaban dari Tuhan? Saat-saat menanti adalah saat-saat kita dapat menjadi bimbang, mudah sekali ragu menyusup dalam hati kita. Dan seringkali kita bahkan tidak yakin bahwa jawaban Tuhan akan datang dan memilih untuk mengandalkan diri sendiri. Tetapi Habakuk tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan akan menjawab. Dengan penuh keyakinan dia sabar menanti jawaban Tuhan. Inilah sikap hati yang patut kita contoh. Sikap hati yang sabar dan tunduk pada kehendak Tuhan. Habakuk sabar karena dia percaya kepada Tuhan. Hatinya tunduk akan kapan dan seperti apa jawaban yang akan datang. Dia tahu bahwa apapun jawaban Tuhan, pastilah yang terbaik. Marilah kita belajar memiliki hati yang tunduk seperti Habakuk. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Kita baca kembali pasal 2 ayat 4 bagian akhir. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jika kita baca keseluruhan pasal 2, kita akan melihat bahwa Tuhan berfirman, orang Babel akan menyerang Israel. Tetapi setelah itu Tuhan akan menghancurkan Babel karena kejahatannya, kesombongannya. Jawaban Tuhan memperlihatkan bahwa Dia memegang kendali apa yang akan terjadi, kejadian-kejadian apa di dunia ini. Habakuk percaya, meskipun Tuhan memintanya untuk masih menanti. Bagaimana dengan kita? Saat Tuhan belum memberi jawaban bagi pertanyaan kita, apakah kita masih bisa percaya? Tetaplah percaya. Percaya sepenuhnya kepadanya. Saat kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas dunia, maka kita akan berharap dengan teguh kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mengubah cara pandang dan sikap dari Habakuk adalah dia terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Olehnya di ayat 17-19 yang kita baca tadi, sekali lagi saya baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, kita melihat Habakuk siap untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun. Bagaimana dengan kita? Saat masalah melanda, terkadang hati kita lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita lebih fokus memikirkan bagaimana cara cepat keluar dari situasi yang sulit ini. Bahkan tak jarang kita menganggap Tuhan hanya seperti jaring pengaman saja. Tetapi dari kitab Habakuk ini kita belajar bahwa kita mau mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Demikian dengan Habakuk. Dia sudah mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang. Dan dia sudah mengambil keputusan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hati yang mengandalkan dan sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, Habakuk bisa tetap bersuka cita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kebenaran firman yang mengajar kepada kami. Dalam masa sulit, Tuhan tidak lepas tangan karena Tuhan berdaulat atas apa yang terjadi
di dunia ini, bahkan alam semesta. Demikian terlebih di kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepadanya, yang hidup mengandalkan Tuhan. Ajar kami percaya bersandar sepenuhnya, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan dalam kendali Tuhan, tidak dilepaskan. Tangan Tuhan menyertai melindungi umatnya dan mengajar kepada kami untuk beriman dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar, dan hidup seturut rencana kehendak-Nya. Memiliki pemandangan yang benar, iman yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta. Tuhan adalah yang berdaulat atas alam semesta ini, membuat kami percaya dan membuat kami tenang menjalani kehidupan kami. Tidak kehilangan sukacita kami, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Berdoa untuk Pak Yanto yang ada dalam perawatan di rumah sakit, supaya Tuhan jamah dan pulihkan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami berkati kesembuhan bagi Pak Yanto. Tim dokter yang menangani, Tuhan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi hikmat, sehingga melalui dokter ini Pak Yanto disehatkan. Dan juga berdoa untuk Bu Li juga yang dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tolong perawatannya membawa kebaikan, dan tim dokter yang menangani, Tuhan juga beri hikmat melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan beri penghiburan. Dan Tuhan berkati umat Tuhan dalam kecukupan, berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu, apa yang dibuat menjadi berhasil untuk masa depan lebih baik lagi. Berkati keluarga-keluarga dalam keharmonisan, berkati orang tua dan anak hidup dalam keharmonisan, sehingga terpancar kemuliaan Tuhan di setiap jemaat-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami atas keluarga-keluarga di JKI SMA. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami menyerahkan juga persiapan ibadah kami pada hari Minggu ini yang akan disertai perjamuan kudus. Persiapkan umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau dalam kami, kami dalam-Mu Tuhan. Bergerak Tuhan bersama dengan kami, dan kami bersama dengan Tuhan dalam tuntunan firman dan roh, menjalani kehidupan seturut kehendak dan rencana-Mu. Rencana damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, shalom.